Halo, Silakan, Pak. selamat Ya, malam, silakan, Pak. Pak Suryana. Ya, Ya, ketemu lagi. ya, ketemu lagi. Mau nanya masalah ini, Pak. Bayi Ya. yang meninggal, yang diaborsi. Gimana tuh, Pak? Apakah dia ke surga atau ke Hades dulu, dan apakah dia jadi besar? Itu belum ngerti saya, Pak. Nah, Ya. itu aja. Iman orang tua akan menguduskan anaknya. Kalau ditanya kok bisa begitu, ya itu tanya sama Tuhan, jangan sama saya. Tetapi kalau orang tuanya sudah di dalam Tuhan dan dia melahirkan anak-anaknya di dalam Tuhan, maka anaknya akan diselamatkan. Karena itu adalah privilege ya orang-orang percaya. Tapi kalau orang tuanya belum percaya, apalagi dia mengaborsi anaknya, ya maka anak-anak ini juga nggak diselamatkan. Itu sama dengan bagaimana dengan orang yang belum kenal Tuhan, yang ada nun jauh di sana, dia belum tahu Yesus, ya dia nggak diselamatkan. Tetapi tiap-tiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, jadi mungkin dia nggak diselamatkan, nggak masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Tetapi kan tiap-tiap orang yang berdosa ini, yang masuk ke dalam Gehenna itu, atau neraka ya, dalam bahasa umumnya itu, kan dihakimi, dihukum sesuai dengan perbuatannya dia. Nah, kalau orang yang baru diabortus ini, perbuatannya apa? Kan belum berbuat apa-apa. Misalnya, itu contoh begitu ya. Jadi dia pasti mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada orang-orang yang sudah pernah mengalami diberikan benar dan salah, begitu kan? Itu seperti itu, Iya, kira-kira. dihakimi menurut perbuatannya. Tapi kan bayi itu belum bisa berbuat apa-apa, Pak. Betul. Nah, saya kasih gambaran ya. Jadi begini nih. Iya. Saya kasih gambaran nih. Contohnya begini. Jadi ini timeline-nya, sorry ya. Pemiring. Bentar, saya bikin lurus dulu supaya lurus dulu. Nah, ini salib Yesus, penyaliban Yesus ya. Sebelum penyaliban Yesus, semua orang itu masuk ke Seol, ya, Seol atau Hades, sama ya dalam bahasa Yunani itu Hades. Para nabi pun, Daud, semua pergi ke sini. Adam pun pergi ke situ, pergi ke sini kalau mati. Tetapi ketika di penyaliban Yesus, itu disebut, Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelahnya Yesus, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Maka disuruh disebut kubur-kubur terbuka dan orang-orang kudus dibangkitkan. Maka dia masuk ke yang namanya Firdaus. Atau kalau di dalam bahasa Yunaninya paradiso. Di dalam bahasa Ibraninya disebut Eden. Ya, ini sama ya, Firdaus, paradiso, Eden itu sama. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus, dia yang belum terima keselamatan, akan masuk ke dalam Hades atau Seol tadi. Tetap di sini. Seol, ya. Nah, sampai sini. Nah, lalu bagaimana? Yang di sini orang tidak dihakimi, nggak disebutkan dihakimi. Orang-orang yang masuk di sini, maka dia akan diuji pekerjaannya dan dia akan mendapatkan mahkotanya, mendapatkan upah dari yang dilakukan, kabaran Injil dan apa yang dia lakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Lalu yang di sini dia akan dihakimi. Ya, itu ada di dalam video saya Heavens and Hell, ada 4 seri Heavens and Hell ya. Sorry, belum saya share screen. Sebentar ya. Belum saya share screen. Nah, saya ulangi ya, belum saya share screen. Lihat ya, saya ulangi pakai yang biru nih ya. Ini salib Yesus. Sebelum
penyaliban Yesus, ya, semua orang pergi ke Seol dan Hades, termasuk para nabi. Adam sampai ke Maliaki, semua pergi ke Seol Hades. Makanya disebutkan, aku pergi ke Seol. Yunus juga pergi ke Seol, ya. Yunus itu dari tengah-tengah Seol, aku berseru kepadamu. Jadi sudah mati, perginya ke Seol, ke dunia orang mati. Orang berdosa, orang tidak berdosa, semua pergi ke sini. Mengapa Kecuali bisa Nabi Elia ya Pak, langsung dia. Elia dan Henok itu tidak pernah mengalami kematian. Ya, Elia dan Henok, Kejadian 5 dan Elia ya di 2 raja-raja. Jadi langsung ke surga Pak ya kalau Henok sama Dia Elia. langsung pergi ke sini. Nah, kemudian di hari penyaliban, Yesus berkata kepada satu penjahat di sebelahnya, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Firdaus ini bahasa Yunaninya paradiso, bahasa Ibraninya Eden. Ya, jadi di situ juga di hari penyaliban Yesus, kubur-kubur terbelah, orang-orang kudus dibangkitkan, maka mereka pindah kemari. Ya, makanya nanti Yesus kasih perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Itu perumpamaan ya, kan disebut itu perumpamaan. Dan kemudian orang-orang yang tidak percaya tetap tinggal di Hades, dan orang yang mati setelah zaman Yesus sampai dengan hari ini, dia pergi ke Hades. Mau itu bayi, mau itu embrio, mau apa, pokoknya yang sudah bernyawa itu ya, dia masuk situ, jiwanya ya, jiwanya. Rohnya, pengkhotbah berkata, pengkhotbah 3, roh itu kembali kepada pencipta, roh, ruah, pneuma, kembali kepada pencipta. Ya, tadi tolol itu orang Islam tadi yang bilang roh itu dari kata noma, loon itu ya, orang Islam itu memang nggak ada orang Islam yang pinter ya. Nah, makanya Indonesia nggak maju-maju karena pemimpinnya masih Islam, ya, loon, ya. Tetapi jiwanya dia, pneuma yang datang pada manusia akan menghasilkan jiwa. Nah, tubuhnya kita kan jadi debu, hancur, busuk. Tetapi jiwanya kita, ya, kalau kita nggak percaya Yesus, maka kita masuk ke Hades atau Seol. Kalau kita percaya Yesus, maka kita masuk ke Firdaus, Paradiso, atau Eden. Sama aja ya, ini bahasa aja. Nah, nanti orang-orang yang di dalam Firdaus, Paradiso, atau Eden ini, di dalam penciptaan langit bumi yang baru, Wahyu 21-22, mereka akan mendapatkan upahnya. Ya, dari pekerjaannya, memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil dan bersaksi dan membagikan hidupnya kepada orang lain, itu ya. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus yang ada di sini, ya, sebentar, orang yang percaya kepada Yesus nanti akan dibangkitkan tubuhnya, tubuh dibangkitkan. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka tubuhnya binasa, nggak ada dibilang dibangkitkan, nggak ada. Tapi jiwanya akan dihakimi, ya, sesuai dengan perbuatannya. Makanya orang dihukum sesuai. Makanya Yesus pernah berkata, pada hari penghakiman nanti, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada hukuman kota tersebut. Pernah berkata Yesus begitu ya. Artinya memang ada penghukuman seperti itu. Nah, jadi itu dihakimi. Jadi ada yang hukumannya berat, ada yang dihukum dengan lebih ringan. Itu dihukum semua, ada di sini, dihukum. Tapi tetap ada di sini. Mungkin ada yang kayak bayi yang baru lahir, dia belum berbuat apa-apa, yang mungkin dihukum tapi dia nggak dapat sesuatu. Tapi intinya ada di situ. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus ada di sini, ada di langit dan bumi yang baru, dan mendapat upahnya. Begitu ya.